Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Haleluya. Saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan kepada hari ini buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya mungkin silahkan duduk ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Pak Lukas yang mengizinkan untuk saya menyampaikan kembali firman Tuhan di ibadah yang kedua ini. Saya mau memperkenalkan diri sekali lagi, nama saya Jessica Abraham. Hari ini saya datang bersama dengan suami saya, Yohanes Bonar. Dan kami sekarang melayani di GBI Bethel Bandung. Haleluya, dan dikaruniai satu orang anak. Saya mau mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat di Bethany Miracle Center Philadelphia. Ada orang yang pernah tanya sama saya mungkin tanya pertanyaan yang sama saudara ya. Menurut saudara tahu nggak kenapa salibnya orang Kristen itu nggak ada Tuhan Yesusnya? Ayo, pernah dipikir gak? Kenapa ya salib orang Kristen itu nggak ada Tuhan Yesusnya? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Percaya bahwa kita menyembah Tuhan Yesus yang bangkit. Kita bukan menyembah Tuhan Yesus yang mati, yang terus menerus ada di dalam kubur. Tapi kita percaya Yesus sudah bangkit. Dan di dalam kebangkitannya kita pun dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan, meneruskan topik yang diberikan oleh Bapak Gembala, kuasa kebangkitan, the resurrection power. Dari Filipi 3 ayat yang 10, ini ayat yang diberikan untuk kita renungkan sepanjang bulan April ini. Dan firman Tuhan berkata di Filipi 3 ayat yang ke-10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya berdoa buat seluruh jemaat di tempat ini untuk Bapak Ibu Saudara tidak hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai bayi yang lahir di kandang domba. Tapi saudara mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang bangkit. Dan biarkan saudara mengenal Dia secara pribadi. Karena ketika kita mengenal Yesus yang bangkit, kuasa kebangkitannya akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Di ibadah yang pertama tadi, saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan bagaimana kuasa kebangkitan mengubahkan hidup Maria Magdalena. Dan di ibadah kedua ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan tokoh lain di dalam Alkitab yang juga mengalami kuasa kebangkitan. Namanya Simon Petrus. Dan kali ini saya akan berikan judul firman Tuhan, kuasa kebangkitan yang memulihkan. Saya mau mengajak saudara untuk membuka Alkitab di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Ini adalah tulisan dari Petrus. Dia mengalami benar bagaimana dia dihidupkan kembali ketika Tuhan Yesus bangkit dari maut. Saya teringat di sebuah sekolah ada sekelompok anak-anak yang sedang diajarin sama gurunya. Bagaimana ulat itu jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Dia menjelaskan tentang metamorfosis, perubahan. Metamorfosis itu menunjukkan bahwa ketika ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu, bukan berarti ulatnya mati, tapi dia mengalami suatu perubahan. Dan ketika ulat udah berubah jadi kepompong kemudian menggeliat, dia membukakan sayapnya, keluar jadi kupu-kupu yang indah.
Dan anak-anaknya mengerti, oh ternyata si ulat ini sekarang tetap hidup walaupun kelihatannya nggak ada. Tahu dari mana? Dari dua hal. Satu, kepompong di dalamnya kosong. Dan yang kedua, kupu-kupu yang indah terbang. Saudara tahu di dalam kehidupan kekristenan kita tahu Tuhan Yesus mati tapi kemudian dia bangkit. Dan ada dua hal yang menunjukkan bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Yang pertama adalah bukti pasif. Bukti ini adanya jauh di Yerusalem, di Israel. Karena bukti pasif dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah ketika kubur Yesus kosong. Ada yang mungkin pernah ke Israel ya, berdiri di depan bukit dekat Golgota, situ ada satu kuburan. Di sana ada satu pintu tulisannya He is not here for He is risen. Amen. Dia tidak ada lagi di sini karena dia sudah bangkit. Tapi saya mau bilang itu bukti yang jauh di sana di Israel. Tapi saudara tahu nggak? Di Amerika ada bukti bahwa Yesus juga bangkit. Di mana kira-kira? Di Philadelphia ada loh. Di mana? Saudara boleh tunjuk kanan kirinya. Perubahan dalam hidupmu adalah bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Sama-sama katakan kanan kirinya, perubahan dalam hidupmu adalah bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit itu yang membuat hidup kita jadi berubah. Yesus bangkit itu yang membuat hidup kita jadi pulih. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan Simon Petrus. Kalau saudara lihat kehidupan Simon Petrus adalah orang yang gagal, saudara. Firman Tuhan bilang pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia ngomong sama muridnya, malam ini semua imanmu akan tergoncang. Tapi Petrus memberikan janji manis, dia bilang, biarpun semua orang imannya tergoncang, imanku tidak akan tergoncang. Tapi Yesus bilang, aku bilang sama kamu, sebelum ayam berkokok kamu akan sangkal aku 3 kali. Lalu Petrus bilang, Tuhan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Tapi saudara tahu ceritanya gimana? Apakah Petrus dia bertahan malam itu bersama Yesus? Jawabannya tidak. Apakah malam itu Petrus betul mati bersama dengan Yesus? Jawabannya tidak. Bahkan sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Saudara bisa lihat Petrus gak dalam hidupmu? Berapa banyak janji yang saudara ucapkan sama Tuhan. Tuhan, aku tidak akan begini. Tuhan, aku akan ikut engkau. Mungkin saudara pernah berjanji ya, Tuhan kalau 1 kali saya bisa ke Amerika, saya mau mendedikasikan hidupku. Tapi janji sekedar janji. Dan seringkali dalam kehidupan kita mengalami yang namanya kegagalan. Ada yang pernah gagal untuk pertahankan janjinya di dalam kehidupan kita buat Tuhan? Ada? Gak usah ngaku ya, saya yakin setiap orang juga pasti ada. Saya pun ada. Tapi saudara, bukan kegagalan yang menentukan hasil akhir kita. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi kegagalan. Amen. Apa yang kita lakukan terhadap kegagalan tersebut, amin. Kemarin saya diajak ngelihat patungnya Rocky. Di bawahnya ada tulisan yang membuat saya semangat juga ya. Dia bilang, ada yang belum pernah ke Rocky? Kalau ada yang belum, kalau orang Sunda bilang teng-teingan ya saudara. Nanti ketemu Rocky di patungnya saudara lihat. It's not how hard you fall. Ya. It's not how hard you hit. It doesn't matter how hard you hit. Bukan tentang seberapa kuat saudara pukul ya. Tetapi seberapa besar kalau saudara dipukul, saudara jatuh, saudara bangkit lagi. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah gagal. Tapi jangan sampai kegagalan membuat kita jadi berhenti, jadi trauma. Jadi gak berani bangkit lagi. Karena di dalam Kristus yang bangkit
adalah Kristus yang memberikan kepada kita kesempatan yang kedua, amin. Kesempatan yang kedua. Saya ingat, ini pelajaran yang mungkin saudara jangan tiru ya. Waktu saya masih SMP, saya ingat saya pernah ikutan tim basket. Di sini kan orang Amrik senang main basket ya. Tim basket itu 5 orang, betul kan saudara? 5 orang saya dipilih jadi center. Ya, dan saya dipilih bukan karena saya jago. Tapi waktu saya SMP karena badan saya besar ditaruh di tengah ya. Dan dari 5 orang itu ada 1 orang pemain yang jago banget. Dan dia playmaker yang suka kasih bola sama kita. Tapi di dalam pertandingan itu sisanya cuman saya yang tim inti sama 1 forward. Playmakernya udah keluar fall out. 2 lagi yang inti udah keluar fall out. Isinya semua tinggal cadangan. Terus waktu pertandingan begitu sengit, udah mau terakhir sekali. Musuh ikutan menggenjot ya. Dan dia langsung kasih man to man sama kita. Saya terpukul ya, saya bingung karena nggak ada teman lagi yang bisa bantu. Dan ketika bola dikasih ke saya, saudara tahu apa yang terjadi? Ini posisinya man to man, orangnya datengin saya kira saya ada di bawah ring punya lawan. Ternyata saudara di bawah tekanan saya shoot ring itu dan saya teriak masuk. Saya ingat pelatih saya itu sangat spiritual orangnya ya. Jadi begitu lagi pertandingan tuh dia berdiri pakai bahasa roh doain kita ya. Tapi begitu saya shoot, set, masuk. Saya lihat coach saya langsung lemes duduk. Dan saya lihat ya ampun ternyata gol bunuh diri. Kalau di pertandingan sepak bola gol bunuh diri kayaknya biasa ya. Tapi di pertandingan basket itu hanya sekali terjadi. Dan saat itu saya ingat di Gor Siliwangi di Bandung diteriakin sama orang. Orang Bandung pasti tahu ya. Cerik, cerik, cerik. Artinya nangis, nangis, nangis. Karena memang setelah itu air mata saya mengalir. Tidak berhenti-henti. Hari itu saya ambil keputusan saya gak mau lagi main basket. Saya jadi trauma ngelihat basket. Tapi di dalam kehidupan Petrus saudara, dia pernah gagal. Tapi kegagalan tidak menghentikan dia untuk mencintai Yesus terus. Saya mau bilang sama saudara, ada orang yang sama-sama gagal bareng sama Petrus. Petrus menyangkal Yesus, ini satu temannya juga sama, menjual Yesus. Namanya Yudas Iskariot. Kedua-duanya sama-sama menyesal. Petrus waktu menyangkal Yesus, waktu dia gagal, dia menangis sejadi-jadinya. Dia lari keluar. Dia menangis betul. Dia menyesal. Sementara Yudas juga sama. Setelah menjual Yesus, Yudas menyadari, aduh saya berdosa. Dia ambil uangnya, dia balikin ke imam-imam. Tapi imam-imam gak mau terima. Apa yang Yudas lakukan? Ketika menghadapi kegagalan, Yudas malah menyerah. Karena itulah dia pergi untuk menggantung dirinya. Dan the end, game over. Saya mau bilang hari ini, kalau di dalam kehidupanmu ada banyak kegagalan, ada masalah yang datang. Engkau pernah janji sama Tuhan, kau pernah berusaha untuk menjadi yang terbaik tapi gagal. Jangan buru-buru selesai. Amen. Karena Kristus yang bangkit memberikanmu kesempatan yang kedua. Kristus yang bangkit memberikan engkau kesempatan yang kedua. Buktinya apa? Petrus yang gagal tidak Yesus buang. Petrus yang gagal dia angkat. Dan dia jadikan Petrus sebagai gembala dari domba-domba Tuhan. Hari ini kita akan melihat apa yang Petrus lakukan sehingga dia bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang memulihkan. Saya lihat ada 3 sikap yang Petrus lakukan dan biarkan ini jadi teladan hidup kita. Sehingga ketika kita hidup walaupun kita ada kegagalan, kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang memulihkan. Saya mau baca ayat firman Tuhan di dalam Lukas
Pasalnya 24 ayat 1 sampai 11. Ini memang cukup panjang, tapi saya mau saudara mengikutinya biar saudara ngerti ini lagi ngomongin apa ya. Lukas 24 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ini perempuan-perempuan yang mau memberikan rempah kepada jasad Yesus. Di ayat kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan ini seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Di khotbah yang pertama saya menjelaskan kenapa murid-murid Yesus banyak yang tidak percaya kepada pemberitaan oleh Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena adalah seorang wanita dan pada zaman itu kesaksian wanita itu tidak diterima. Tapi saya mau saudara lihat ada sikap yang berbeda dari Simon Petrus. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Maria, dia memiliki respon yang berbeda dengan teman-temannya. Di dalam Lukas 24 ayat 12, ini adalah teladan yang pertama yang Petrus lakukan. Firman Tuhan berkata, sesungguh pun demikian, artinya walaupun semua orang tidak percaya, Petrus bangun, sama-sama katakan bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ini adalah teladan pertama. Kalau saudara ingin merasakan bagaimana kuasa kebangkitan Kristus memulihkan kehidupanmu, membangkitkan engkau dari kegagalan, membuat engkau memiliki kesempatan yang kedua, engkau harus bangun ketika engkau mendengar apa yang dikatakan tentang Yesus yang bangkit. Karena orang-orang yang lain menganggap ini sebagai omong kosong. Menganggap ini sebagai sesuatu yang isapan jempol. Mereka tidak percaya. Tapi ketika Petrus menanggapi, ketika dia bangun, dia adalah orang yang pertama nanti kemudian menemukan bahwa Kristus benar-benar bangkit. Bangun artinya taking action. Mengambil satu sikap. Saya ingat ada seorang di sebuah kampusnya kasih survei. Dia bilang, kamu coba isi ya jawaban pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kalau benar dapat $500. Ada banyak orang yang gak percaya, bohong kali, masa ngisi doang dapat duit $500. Tapi ada seorang mahasiswa yang isi dan kemudian saudara tahu apa yang dia dapatkan? Uang $500. Kenapa? Simply because, hanya karena dia mengikuti instruksinya, dia melakukan, dan itu adalah tindakan dari iman kepercayaan mereka. Saya mau bilang sama saudara, saudara boleh datang ke gereja yang sama, saudara boleh dengar firman yang sama, saudara boleh menyanyikan pujian yang sama. Tapi kalau
engkau tidak pernah meresponi firman dalam hidupmu dengan perbuatan, apa yang engkau percaya itu jadi sia-sia. Sama-sama sekali lagi katakan bangun. Yuk bangun yuk, kanan kirinya kita goyangin bangun, hey. Kalau saudara dengar firman Tuhan seringkali kita bilang itu mungkin bukan buat saya. Itu pasti buat orang lain, kayaknya gak akan terjadi. Oh ini hanya terjadi di zaman Tuhan Yesus. Hari ini saya mau saudara punya pemikiran yang berbeda. Setiap kali ada firman Tuhan yang disampaikan, saudara tangkap dengan iman. Saudara lakukan dengan setia. Dan itu yang membuat kehidupanmu menjadi pulih. Tidak perlu lagi didorong-dorong sama Pak Lukas untuk terlibat. Nunggu teman untuk bergerak. Tidak. Ketika engkau mengambil inisiatif, Tuhan sedang turun tangan bekerja memulihkan kehidupanmu. Amin. Saya ingat ada seorang anak muda namanya Eddie Rick Berken. Dia ini adalah seorang yang pengen banget jadi ahli otomotif. Dia lihat kehidupannya dia gak punya siapa-siapa, dia gak punya uang, dia gak punya keahlian. Apa yang dia lakukan? Dia ambil inisiatif. Dia datang ke satu tempat, satu bengkel dan dia bilang saya mau kerja di sini katanya. Kemudian yang punya bengkel tanya siapa yang mau mempekerjakan kamu? Dia bilang yang penting saya mau kerja di sini. Saya mau belajar di sini. Dan dia lakukan itu terus menerus. Dia lakukan itu terus menerus sampai akhirnya betul dia dipekerjakan di sana. Dan waktu perang dunia terjadi dia dikirim. Karena dia udah diperlengkapi dengan skill untuk bisa memperbaiki pesawat terbang. Apa yang membuat dia bisa kemudian dipakai? Adalah karena dia ada orang yang punya inisiatif. Hari ini kalau saudara punya kerinduan mau dipakai Tuhan, belajar untuk ambil inisiatif. Take the small step. Hari ini mungkin ada saudara yang diberikan sama Tuhan kerinduan untuk mengerjakan sesuatu. Mungkin melalui gereja ini. Atau saudara mendapat kerinduan untuk menjangkau orang-orang. Yang selama ini saudara gak pernah ajak ngobrol. Kalau saudara pengen mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Take initiative. Belajar untuk bangun. Amen. Karena bangun adalah langkah pertama. Simon Petrus bisa mengalami kuasa kebangkitan. Yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Simon Petrus untuk dia bisa mendapatkan kuasa kebangkitan yang memulihkan. Firman Tuhan ayat 12b Lukas 24 bilang, ketika ia menjenguk ke dalam, ia hanya melihat kain kapan saja. Nah, ini adalah ayat yang ditulis agak berbeda di Injil Yohanes. Karena Injil Lukas itu ditulis oleh Lukas keponakannya Barnabas, temennya Paulus. Tapi kalau kita baca di ayat yang sama di kisah dari Yohanes, ini ada perbedaan sedikit. Yohanes 20 ayat 3 bilang gini. Sudah Petrus bangun, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan yang terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Jadi Yohanes cerita, waktu saya dengar apa kata Maria, yang pergi ke kubur itu Petrus dan saya. Dia bilang saya larinya lebih cepat, begitu sampai ke sana saya jenguk ke dalam, saya nengok, tapi saya nggak masuk. Kalau Petrus dia begitu datang, dia langsung masuk ke dalam kubur. Nah ini adalah teladan kedua dari Petrus. Dia bukan hanya bangun, tapi dia masuk, sama-sama katakan masuk. Masuk. Saudara pernah nanya gak? Waktu Yesus bangkit dari kubur, kenapa batu kubur harus terguling? Kan Yesus pakai tubuh kemuliaan, bener gak? Harusnya kan bisa tembus tembok, betul gak?
Jadi kan harusnya kubur itu gak usah digelondongkan pintunya. Yesus bisa tembus begitu saja, benar gak? Saya rasa kenapa batu kubur harus terbuka. Itu bukan untuk mengeluarkan Yesus. Tapi untuk Simon Petrus bisa masuk dan dia bisa melihat Yesus sudah tidak ada lagi sebab Yesus sudah bangkit. Kalau saudara gak pernah masuk, saudara gak akan pernah tahu bahwa Yesus adalah Yesus yang berkuasa. Apa arti masuk? Arti masuk adalah saudara merindukan hadirat Tuhan. Saudara mau duduk dekat kepada Tuhan. Saudara banyak merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara lihat dan ingat ya, posisinya saat ini sebetulnya Petrus itu baru berdosa di hadapan Yesus. Dia baru sangkal Tuhan Yesus, dia belum lagi ketemu Tuhan Yesus. Tapi Petrus orang yang rindu untuk ketemu Yesus. Seringkali dalam hidup kita, yang membuat kita jadi takut masuk hadirat Tuhan itu apa? Dosa. Kita suka ngerasa Tuhan saya gak layak. Tuhan saya kayaknya gak cocok lah masuk dalam hadirat Tuhan, nyanyi nyembah Tuhan. Tapi saudara perlu tahu itu sebetulnya tipu muslihat dari dosa. Kalau saya lihat di dalam firman Tuhan di kitab Kejadian, Adam itu dekat sekali hubungannya sama Tuhan. Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden dan kalau dalam bahasa aslinya dibilang Tuhan itu suka strolling. Ya, jalan-jalan sore-sore bareng sama Adam. Makanya satu kali ketika Tuhan turun ke Taman Eden, ditulis oleh Alkitab ketika hari masih sejuk, hari sore-sore, dia cari Adam. Tapi ketika Adam masuk dalam dosa, mulai dari situ hubungan dengan Allah jadi rusak. Ada 3 hubungan yang rusak karena dosa. Kejadian 3 ayat 7 firman Tuhan bilang, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika kita jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan diri sendiri jadi rusak. Saudara tahu apa yang disebut sebagai insecurity. Kita merasa we are not good enough. Ada yang something wrong with us. Itu karena kita berdosa. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri rusak. Ayat yang ke-8 firman Tuhan bilang, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, berjalan-jalan di taman, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Hubungan yang kedua, kita jadi negative thinking sama Tuhan. Kita jadi punya kecurigaan sama Tuhan. Kita jadi cari hiding place. Ketika Tuhan mau ketemuin kita, kita malah bersembunyi. Dosa membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, Kejadian 3 ayat 12 ini diceritakan. Pertama kalinya konflik dalam rumah tangga. Itu karena dosa. Manusia menjawab, ayat firman Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Pertama, hubungan rusak dengan diri sendiri. Kedua, hubungan rusak dengan Tuhan. Ketiga, hubungan rusak dengan sesama. Dan dosa ini membuat kita selalu menjauh daripada Tuhan. Bukan hanya Adam Hawa, keturunannya pun melakukan hal yang sama. Kain setelah bunuh Habel, dia melarikan diri daripada Tuhan. Saul setelah ditolak Tuhan, dia melarikan diri juga, cari bantuan dari arwahnya Samuel sampai akhirnya dia bunuh diri. Yudas yang sudah menyerahkan Yesus, dia juga membunuh dirinya sendiri. Tapi Petrus berbeda. Ketika dia berdosa, dia tidak melarikan diri,
tapi dia masuk. Saya mau bilang sama saudara, hari ini kalau saudara sempat melakukan dosa, jangan mau ditipu daya sama iblis. Kalau saudara sakit, saudara pergi kemana? Ke dokter. Itu kan logical ya, logis. Kalau saudara sakit, saudara pergi ke dokter karena dokter yang bisa kasih obat sama saudara. Kalau saudara berdosa, saudara merasa diri engkau tidak berharga, najis, jangan malah lari daripada Tuhan. Tapi masuk ke dalam hadiratnya, mendekat kepada Tuhan, banyak baca firman, banyak berdoa, banyak menyembah. Dan percaya ini yang menjadi kunci pemulihanmu. Pertama, belajar untuk mengamini firman, bangkit, bangun. Yang kedua, belajar masuk, bukan hanya melihat dari luar, tapi sama seperti Petrus, dia masuk untuk melihat kuasa kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Petrus. Ayat 12c Lukas 24 bilang, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Sama-sama kita katakan bertanya. Selama ini kalau saudara pernah baca firman Tuhan atau mengalami sesuatu, saudara pernah bertanya nggak? Ini maksudnya apa ya? Atau kalau selama ini saudara mengalami hal yang buruk atau membaca firman Tuhan, saudara jadi orang Kristen burung beo. Oh, yang penting tahu kutipan firman. Oh, yang penting hanya kata-kata motivasi yang saya katakan. Tapi saudara gak pernah menyerapi. Ini apa maksudnya? Saya ingat pernah main ke Belanda. Saya lihat ada taman bagus banget. Terus saya lihat di tulisan di bus ya. Volgendam Halte. Oh, saya apalin nih namanya. Volgendam Halte. Volgendam Halte. Udah gitu saya pulang ketemu sama om yang tempat saya tinggal. Saya cerita sama dia, om tadi ada taman bagus banget om. Saya mau ke sana lagi. Nama tamannya apa? Dia bilang, nama tamannya Volgendam Halte. Saudara tahu si omnya ketawa-ketawa. Karena Volgendam Halte artinya, ada yang tahu? Kalau saudara nggak tahu kan saudara percaya ya itu Volgendam Halte Garden, bener nggak? Tapi Volgendam Halte itu artinya the next stop. Jadi yang saya apalin itu cuma the next stop, the next stop. Saya nggak tahu sampai sekarang nama tamannya apa. Seringkali di dalam firman Tuhan kalau kita baca tapi kita nggak mengerti artinya, firman Tuhan itu nggak jadi hidup dalam hati kita. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, dan ketika kita mengalami sesuatu, kita lihat dari kacamata firman Tuhan. Itu yang mengubahkan kehidupan kita. Amin. Saya ingat, saya menikah 2018, 2019 kami diberikan anak. Dan di minggu yang ke-10 saudara, ada dokter yang bilang sama kita. Dia bilang gini, Bu, nanti 2 minggu lagi datang ya ke sini. Oh kenapa dok? Bukannya 4 minggu biasa kalau check up. Oh iya Bu, 2 minggu lagi saya pengen kita cek lalu nanti kita meeting ya Bu. Meeting apa dok? Dokter bilang gini, meeting ini anak mau dilanjutin apa mau diberhentiin? Saya kan bingung, maksudnya diberhentiin gimana ya dok? Terus dia cerita, saya cek anak ibu di belakang tekuk kepalanya itu ada penebalan Bu. Ini penebalan tinggal 0,003 mm lagi. Ini udah menunjukkan anak ibu Down syndrome. Terserah menurut ibu mau diteruskan kehamilannya atau mau dihentikan. Mumpung masih belum terlalu lama dia bilang kita masih bisa lakukan prosedurnya. Saudara tahu saya diomongin kayak gitu, hati saya langsung terpukul. Firman Tuhan yang pernah saya baca rontok semua saudara. Tapi mulai saat itu saya sama suami belajar untuk bertanya. Sama seperti Petrus, dia bertanya. Dia mungkin udah dengar firman tapi dengan apa yang dia alami dia bertanya. Dia merefleksikan apa yang terjadi. Dan ini yang membuat iman kita jadi timbul. Saya boleh bilang iman saya itu dikuatkan
kayaknya dalam waktu proses 2 minggu itu, kalau dibandingkan dengan bertahun-tahun saya ikut Tuhan, rasanya di 2 minggu itu saya mengalami Tuhan secara luar biasa. Kita doa dan saya sama suami sepakat kita cuma mau nyanyi satu lagu. Lagunya Don Moen. Lagunya cuma bilang, thank you Lord, I just wanna thank you Lord. Sambil menangis saudara, saya nyanyiin thank you Lord. Saya bilang Tuhan ini anak, firman Tuhan bilang kalau siapa yang punya anak itu upah dari Tuhan. Saya bilang Tuhan kalau engkau kasih upah pasti bukan yang buruk Tuhan. Kasih upah pasti yang sesuai dengan apa yang kita mampu. Saya doa sama Tuhan, saya bilang Tuhan saya gak mampu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kita nyanyi. Selama saya hidup saya tahu cerita Sadrah, Mesak, Abednego. Tapi waktu ada di posisi itu, apa yang dituliskan di Sadrah, Mesak, Abednego, kisah yang bilang, saya tidak akan menyembah raja, saya akan tetap menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan luputkan, tapi sekalipun Tuhan tidak meluputkan, saya tetap akan berpegang sama iman saya. Dari situ firman itu mulai timbul dan menguatkan hati saya. Sampai akhir 2 minggu saya doa sama Tuhan, saya bilang Tuhan Engkau tahu hati saya. Kalau boleh Tuhan Engkau berikan saya anak yang normal, tapi seandainya pun Tuhan tidak memberikan saya anak yang, kalau Tuhan memberikan anak yang spesial sama saya akan terima. Saya gak akan kecewa sama Tuhan, saya akan tetap melayani Tuhan. Sambil menangis saudara saya sampaikan doa itu. Puji Tuhan ketika anak saya dilahirkan sempurna. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan. Tuhan tahu kemampuan saya saudara. Dan yang lebih luar biasanya lagi, anak saya umur 2,5 tahun udah bisa nulis ABC. Umur 3 tahun udah bisa baca bahasa Inggris saudara. Saya sampai bingung. Kalau ketemu sama, kemarin kita ada masukin dia ke sekolah untuk dia mulai sekolah bulan Juli ini. Ketika dia masuk ke kelas, dia langsung ambil bolpen, tulis namanya Benayah. Kita namain Benayah karena Benayah itu artinya built by God, dibangun oleh Tuhan. Benayah nama lainnya adalah Son of God, Ben Ha Yahweh. Ketika ada di dalam kandungan saya doa sama Tuhan, Tuhan apa yang udah saya baca tentang Tuhan, saya mau praktekkan iman saya mau terus teguh sama Tuhan. Dan Tuhan malah membuat anak ini menjadi anak yang luar biasa. Kalau orang tanya sama saya, Bu gimana cara ngajarin anak 2 tahun nulis? Saya gak pernah kasih dia tips dan trik, saya ceritain. Kamu tahu gak Benayah itu pernah divonis sama dokter, tapi Tuhan adalah Tuhan yang bisa memulihkan. Hari ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk belajar sama seperti Simon Petrus. Ketika mendengar firman Tuhan, dia take action, dia bangun, take initiative. Ketika dia melakukan dosa, dia bukan menjauh dari Tuhan, tapi dia masuk, mau lihat sendiri dekat dengan hadirat Tuhan. Dan dia adalah orang yang bertanya, merefleksikan apa yang dia paham dengan apa yang dia percaya, dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa dalam hidup dia. Ini tidak mudah, karena itu kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, dan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dia bangun, dia masuk, dia bertanya. Namun pada akhirnya, apakah Simon Petrus menemukan Yesus? Jawabannya tidak. Karena Tuhan Yesus yang menemukan Simon Petrus. Ketika Petrus mencari Yesus, sampai akhirnya pun gak ketemu. Tapi Yesus menunjukkan dirinya sama Petrus. Dan di dalam pertemuan dengan Petrus, Yesus tahu Petrus sudah gagal. Tapi di dalam kegagalan Petrus,
Yesus tetap mengasihi dia dan dia bertanya. Ayat yang terakhir firman Tuhan katakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Berapa kali Yesus tanya sama Petrus pertanyaan itu? 3 kali. Saudara tahu kenapa 3 kali? Karena 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dan dari setiap sangkalan Petrus, Yesus memberikan kesempatan kedua. Yesus tanya, kamu sayang gak sama aku? Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian dia bertanya lagi. Karena Petrus sudah menyangkal yang kedua, Yesus tanya kedua kalinya. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan dijawab, ya, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, dia lakukan yang sama. Hari ini kalau saudara punya kegagalan, hal-hal yang membuat saudara malu sama Tuhan. Tuhan gak mau hukum saudara, tapi Tuhan mau tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Kiranya firman ini menguatkan kita dan saudara menemukan kenyataan bahwa Yesus adalah Allah yang mau memberikan kesempatan yang kedua. Jangan lagi terpuruk dalam kesalahanmu, kegagalanmu yang membuat engkau kabur daripada Tuhan. Tapi hari ini kita lihat segagalnya pun Petrus, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Tuhan memulihkan, bahkan Tuhan mau pakai dia. Seberapa gagalnya pun saudara, Tuhan juga mau memulihkan saudara, memakai saudara, memberikan saudara kesempatan yang kedua. Karena itu janganlah hidup lagi berdasarkan kekuatan sendiri. Tapi biarkan kita bilang, Engkau yang memberikan harapan dalam hidupku. Karena Engkau adalah Allah yang telah bangkit. Dan bersama dengan Tuhan kita hidup dengan Dia. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.